Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Saya sebagai moderator dari kelompok 4. Kali ini akan buka presentasi pada hari ini yang bertema bumbung gelombang rektangular mode TM. Next. Selanjutnya ada anggota kelompok. Yang pertama M. Fauzan, yang kedua Fauzan Maulana, tiga Mulyananda, keempat Rahel Aureli, yang kelima Rehan Ilham, yang keenam Amira Arifatul Hilmi, dan saya sendiri M. Iqbal Khairullah. Next. Selanjutnya ada daftar isi pada tema yang akan dibahas. Yang pertama ada bentuk bumbung gelombang. Yang kedua penurunan persamaan medan bumbung rektangular. Yang ketiga persamaan bumbung gelombang mode TM. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Ilham kepada Saudara Rehan, kepada Rehan dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih, Iqbal. Yang pertama, kita akan menjelaskan pengertian bumbung gelombang. Bumbung gelombang adalah suatu saluran transmisi yang berupa pipa berongga yang terbuat dari konduktor yang baik. Bumbung gelombang umumnya digunakan untuk saluran transmisi frekuensi gelombang mikro, order gigahertz, sebagai saluran dari antena parabola menuju ke transmitter atau receiver, atau sebagai feed element. Next. Oke, yang kedua ada bentuk bumbung gelombang. Penampang bumbung gelombang ini bisa berupa persegi panjang, rektangular, bujur sangkar, lingkaran, sirkular, atau bisa juga elips. Bumbung gelombang umumnya terdiri dari bumbung gelombang berongga yang dapat mentransmisikan gelombang elektromagnetik dengan mode TE dan mode TM. Next. Penurunan persamaan medan bumbung rektangular WG1. Bahan di dalam waveguide bisa berupa udara atau gas kering yang merupakan dielektrik sempurna, sehingga dapat dinyatakan dalam persamaan gelombang Helmholtz sebagai berikut. Delta berarah pangkat 2 ke arah elektromagnetik sama dengan min omega pangkat 2 mu epsilon arah elektromagnetik. Selanjutnya, delta berarah pangkat 2 ke medan magnetik berarah sama dengan minus omega pangkat 2 mu epsilon medan magnet berarah. Karena gelombang merambat dalam arah sumbu Z saja, maka dinyatakan sebagai berikut. Yang pertama, EX, EX berarah XYZ, EX, XY, E min YZ ditambah EX, XY, E plus YZ. Eh, di bawahnya yaitu EY dan EZ. Selanjutnya ada medan magnetik berarah HX, HY, dan HZ. Next. Oke, selanjutnya di sini ada penurunan persamaan medan rektangular waveguide yang kedua. Untuk mempermudah pembahasan yang sudah disebutkan tadi, ditinjau dari arah Z positif saja, dengan anggapan bahwa analisis untuk arah Z negatif sama dengan arah Z positif, sehingga didapat persamaan. Untuk persamaan yang di sebelah kiri, yang pertama yaitu ada medan listrik, dan yang sebelah kanan untuk medan listrik, medan magnetik, di mana untuk setiap komponen di sini ada EGZ memiliki dua kondisi, memiliki satu kondisi yang dimana merepresentasikan untuk arah Z positif dan untuk arah Z negatif. Nah, dari persamaan yang pertama ini didapat persamaan yang kedua, di mana persamaan kedua itu sudah disebutkan tadi di awal, yaitu hukum Helmholtz. Oke, next. Nah, selanjutnya ada penurunan persamaan medan rektangular waveguide yang ketiga. Eh, Persamaan satu ini diterapkan ke dalam ke dalam persamaan Helmholtz yang tadi, maka diperoleh persamaan ketiga. Untuk persamaan ketiga ini melibatkan persamaan Maxwell untuk medan listrik dan juga persamaan Maxwell untuk medan magnetik.
setiap komponen X dan Y, X, Y, dan Z-nya di sini melibatkan turunan parsial terhadap sumbu X dan Y. Begitu juga pada persamaan Maxwell untuk medan magnetik. Begitu. Oke, next selanjutnya. Kemudian ada penurunan persamaan medan rektangular seperti yang keempat. Menurut persamaan Maxwell 1 dan 2, tentang hukum Faraday dan hukum Ampere dinyatakan sebagai berikut dapat dilihat di sini persamaannya. Vektor arah vektor medan listrik sama dengan yaitu minus C omega mu arah vektor magnetik. Dari persamaan ini disubstitusikan ke persamaan di sini dapat lihat ke persamaan Maxwell sama seperti di penurunan hukum Maxwell yang kedua tadi. Oke, next. Di sini ada syarat mode medan TM dan TE pada rectangular wave, di mana ada mode gelombang dalam waveguide. Terdapat dua kemungkinan konfirmasi medan dalam waveguide. Yang pertama ada transverse elektrik atau mode TE, di mana di sini ada E-nya Z sama dengan 0, di mana Hz tidak sama dengan 0. Medan listrik transversal terhadap sumbu bumbung gelombang. Dan yang kedua ada transverse magnetic atau mode TM, di mana Hz sama dengan 0 dan Ez tidak sama dengan 0. Mode transfer elektromagnetik atau mode TEM tidak mungkin ada pada waveguides karena jika Ez dan Hz sama dengan 0, maka semua komponen medan yang lain juga akan sama dengan 0. Di samping itu, mode TM tak mungkin ada pada waveguide karena medan magnet pada bidang X sampai Z itu setnya Y, setnya konstan, harus merupakan loop tertutup. Next. Di sini ada persamaan medan mode TM rektangular. Mode TM transfer magnetik di mana Hz sama dengan 0, Ez tidak sama dengan 0, Hz 0, di mana di sini ada Ez sama dengan X, 1 sin MX ditambah X2 cos MX dikali Y1 sin NY ditambah Y2 cos NY, E minus YZ, di mana syarat batas yang pertama ada EZ sama dengan 0 pada X sama dengan 0, dan yang kedua ada EZ sama dengan 0 pada X sama dengan A, yang ketiga EZ sama dengan 0 pada Y sama dengan 0, dan yang keempat ada EZ sama dengan 0 pada Y sama dengan B. Dari syarat batas 1 dan 3, EZ sama dengan C sin MX sin NY, E pangkat minus YZ, di mana C sama dengan X1, Y1. Dan dari syarat batas 2 dan 4, di mana sin MA sama dengan 0 per sin NB sama dengan 0, MA sama dengan MV, di mana M sama dengan 0 dari 1 sampai 0, 1, 2, dan seterusnya. Dan NB-nya itu sama dengan P, N sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Dan rumusnya itu ada M sama dengan MV sama per A dan N sama dengan NV per B. Next. Dan di sini ada persamaan sehingga konstanta propagasi didapat Y sama dengan akar M pangkat 2 ditambah N pangkat 2 dikurang omega nu ini sama dengan Y sama dengan akar MV per A pangkat 2 ditambah NV per B pangkat 2, di mana kurang omega pangkat 2 nu pada suatu bumbung gelombang rektangular yang memiliki dimensi tertentu A dan B tertentu, serta M dan N tertentu pula, maka akan memiliki parameter yang disebut sebagai frekuensi cutoff, di mana F co NM sama dengan 1/2 V akar V dikali akar M V per A di pangkat 2 ditambah N V per B pangkat 2. Jika V sama dengan 1 akar V omega, maka V co Mn sama dengan V per 2 akar N akar V per A pangkat 2 ditambah V per B akar pangkat 2. Selanjutnya
dari persamaan medan model TM regulatornya yang WG-nya model propagasi TM fasa di dalam WG beta, yaitu ada rumusnya Y JB MN sama J omega pangkat 2 UE sama dengan M apabila di per A di minus dikurang N per B. Lalu di kecepatan fasa dalam WG VM-nya, VM sub-nya, kecepatan fasa di arah Z adalah kecepatan muka di gelombang di dalam WG dinyatakan V sub-nya adalah omega per B-nya MN. Atau bisa juga jadi jadinya VMN V per 1 dikurang V koma MN per F. Selanjutnya, ya selanjutnya adalah kecepatan loop di dalam WG VJ. Hisapnya adalah kecepatan perlambatan energi di dalam WG. VJ MN D omega per dB MN. Lalu ada juga dari panjang gelombang di dalam WG-nya VJ VGN ada MN sama dengan 2 per BN yang bisa dilanjutkan lagi di sebelah kanannya di gambar tersebut. Lalu yang terakhir itu ada dari impedasi intrinsik dan dalam WG VJMN. Dan ada rumusnya juga ZTM sama dengan JI 1 dikurang Vico di, di per F maka 2 lalu dihasilkan bisa jadi seperti gambar selanjutnya. Selanjutnya dari 4 buah persamaan umum yang sudah kita dapatkan untuk WG rektorannya EX-nya sama dengan dikurangnya 1 per Y2 ditambah omega pangkat 2 W hasilnya ini ada juga yang dari hanya X 1 per 2 1 per 2 Y2 pangkat 2 ditambah omeganya pangkat per 2 itu ya. Lalu disubstitusikan untuk mode TM-nya HZ yang sama dengan 0 E-nya sama dengan C sin MX sin YY pangkat YZ. Lanjutnya. Berikut ini adalah lanjutan dari persamaan mode TM rektangular WG. Tadi sebelumnya dikatakan akan menyubstitusikan untuk mode TM HZ sama dengan 0 dan E sama dengan C sin MX dikali sin NY pangkat min YZ. Berikut ini adalah hasil dari penyubstitusiannya, di mana untuk EX dan EY memiliki perbedaan di bagian trigonometrinya. Untuk EX di sini pengali dari cos X adalah M dan sin NY. Sedangkan untuk EY adalah sin MX dan cos NY. Untuk HX dan HY perbedaannya juga terdapat di sin cosnya. Untuk HX sin MX dikali cos NY dan untuk HY sin MX dikali cos NY. Kemudian dengan mengalihkan persamaan dengan E pangkat J omega T dan mengambil realnya akan didapatkan persamaan dalam bentuk waktu. Untuk EZ di sini sama dengan C sin dikali MPX per A dikali cos kali NPY per B dikali cos dalam kurung omega T dikurang 2Pi per lambda MN dikali Z. Kemudian untuk EX sama dengan beta MN per H kuadrat dikali MP per A dikali C dikali cos MPX per A sin NPY per B dikali sin dalam kurung omega T per 2 pi per omega per lambda MN dikali Z. Dengan C-nya adalah bilangan real dan hanya yang ini H kuadrat adalah hasil dari M kuadrat ditambah N kuadrat. Kemudian untuk EY-nya sama dengan beta MN per H kuadrat dikali NP per B dikali C dikali sin MPX per A dikali cos NPY per B dikali sin dalam kurung omega T dikurang 2Pi per lambda MN dikali Z. Sama dengan yang tadi, C-nya merupakan bilangan real dan H kuadrat merupakan penjumlahan dari M kuadrat ditambah N kuadrat. Sedangkan untuk medan magnetnya, HZ-nya sama dengan 0, HX-nya sama dengan min omega epsilon per H kuadrat dikali NP per B dikali C sin dikali MPX per A dikali cos NPY per B
dikali sin dalam kurung omega T dikurangi 2pi per lambda mn kali Z. Perbedaan dengan HY-nya terdapat di sini. Di sini HX merupakan minus dan di sini positif. Di sini N-nya dan di sini N dan di sini merupakan M. Yang ini B, yang ini A, di sini sin, di sini cos. Kemudian untuk di HX-nya menggunakan cos, di sininya sin, dan selebihnya sama. Kemudian untuk menggambar konfigurasi medan magnet dan medan listrik mode TM dan dalam WG, bentuk medan dapat digambarkan pada bidang transversal arah perambatan dengan menulis persamaan medan untuk bidang transversal. ET sama dengan EX ditambah EY. Untuk rumus ini bisa saja EX dan EY-nya dimasukkan dari rumus yang sebelumnya, yang ini yang panjang, tapi dapat dipersingkat dengan rumus berikut. ET sama dengan beta MN per H kuadrat dikali C dikali MP per A dikali cos MP X per A dikali sin NP Y per B AX ditambah NP per B sin MP X per A dikali cos NP Y per B dikali AY dikali sin dalam kurung omega T dikurang 2pi per lambda MN dikali Z. Kemudian untuk HT-nya sama dengan omega epsilon per H kuadrat dikali C dalam kurung minus NP per B sin MP X per A dikali cos NP per Y dikali per B NPY per B dikali AX ditambah MP per A dikali cos MPX per A dikali sin NPY per B dikali AY dikali sin dalam kurung omega T dikurang 2pi per lambda MN dikali Z. Untuk mode TM terendah, TM11, medan digambar biasanya dengan mengambil T dan Z tertentu, sehingga sin dalam kurung omega T dikurang 2pi per lambda MN kali Z sama dengan 1. Dengan cara yang sama dapat digambar konfigurasi medan arah longitudinal. Jadi untuk cara menggambarnya, kita bisa menggunakan rumus ET sama dengan beta MN per H kuadrat, C MV per A cos MVX per A sin NVY per B, AX ditambah NV MP per B sin MVX per A cos NVY per B AY. Dikalikan dengan sin omega T 2V per lambda MNZ. Pilih T dan Z sehingga sin omega T dikurangi 2V per lambda MN Z sama dengan plus minus 1. Gambar medan EX, EY, HX, dan HY sehingga terjadi medan maksimum dan minimum. Untuk TM11 terjadi pada X sama dengan 0, A per 2, A, dan Y sama dengan 0, B per 2, B. Untuk medan listrik, untuk digambar medan listrik itu hanya garis biasa, untuk medan magnet itu garis putus-putus. Selanjutnya. Lalu mode transverse elektrik. Di sini HZ-nya tidak boleh sama dengan 0, untuk EZ-nya sama dengan 0. Untuk rumus HZ-nya, X1 sin MX plus X2 cos MX kalikan Y1 sin NY ditambah Y2 cos NY dalam kurung E min YZ. Dan dari persamaan umum medan listrik untuk waveguide rektangular, EX sama dengan min 1 per gamma 2, gamma pangkat 2 ditambah omega pangkat 2 mu epsilon dalam kurung J omega mu do HZ per do Y ditambah gamma do EZ per do X. Lalu untuk yang EY sama dengan 1 per do kuadrat ditambah omega kuadrat mu epsilon dalam kurung J omega do HZ per do X dikurang gamma do EZ per do Y. Dan, untuk syarat batasnya EZ sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Untuk EX sama dengan 0 pada Y sama dengan B. Lalu EY sama dengan 0, X sama dengan 0, EY sama dengan 0 pada X sama dengan A.
untuk EZ-nya sama dengan 0. Selanjutnya, didapat persamaan-persamaan syarat untuk do HZ per do Y sama dengan 0, untuk Y sama dengan 0. Untuk do HZ per do Y sama dengan 0, untuk Y sama dengan B. Untuk do HZ per do X sama dengan 0, untuk X sama dengan 0. Do HZ per do X sama dengan 0, untuk X sama dengan A. Jika Hertz didiferensiasi terhadap X dan Y, dan syarat-syarat di atas dimasukkan, lalu didapat HZ sama dengan cos MX cos NY E pangkat min J beta MNZ. Untuk EZ-nya sama dengan 0, karena ini mode transverse elektrik. Masukkan dua persamaan di atas pada persamaan umum medan pada waveguide rektangular untuk mencari komponen medan pada arah X dan Y. Oke, sekian presentasi dari kelompok 4 yang bertema bumbung gelombang rektangular mode TM. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.